Selamat malam kawan Loka. Malam ini kami hadir lagi dalam acara Loka Connect. Untuk narasumber kita malam ini, kita mendapatkan tamu Sita Sofian dari Amaya Wedding yang berdasarkan informasi yang kita terima adalah salah satu wedding organizer paling hits di Indonesia saat ini. Tanpa membuang waktu banyak lagi, mari kita langsung lanjutkan diskusi dengan Sita. Sita, thank you for joining us malam ini. Di Jakarta sih Pak tepatnya. Bukan di Indonesia ya? belum. Jakarta kan udah sebagian besar dari Indonesia Ya, juga Jabodetabek gitu ya. lah. Oke deh. Nah, sudah berapa lama menjadi wedding organizer? Kalau untuk Amaya Weddingnya sendiri itu sebenarnya sudah dari Desember 2010. Jadi ini udah menuju tahun kelima. Oke. Tetapi sebenarnya saya sendiri bergerak di bidang weddingnya itu udah dari tahun 2006. Cuman dulu memang belum punya sendiri, ikut kerja di tempat lain, di wedding organizer lain. Itu dari sekitar 2006 hingga 2010. Oke, jadi berarti memang karena memang dari kerjaan dulu itu banyak handle event, termasuk handle event-event wedding, akhirnya keterusan bikin sendiri gitu ya? Iya, tapi bukan hanya karena dulu memang ikut kerjanya sih, memang dari kecil karena lihat orang tua sering ikut kepanitiaan pernikahan saudara. Karena Oke. kalau dulu itu kan tahun 80-an, tahun 90-an, semua pernikahan itu nggak ada IO-nya gitu kan, tapi memang dilakukan oleh keluarga besar atau tetangga terdekat. Dan karena sering melihat orang tua ikut aktif, jadi dari kecil tuh udah ikut-ikutan repot juga gitu di pernikahan orang. Orang tua sendiri itu aktif untuk ngurusin event, handle event dalam kapasitas sebagai Panitia. panitia, bukan sebagai IO ataupun wedding organizer dong? Enggak, kalau zaman dulu kan memang belum Belum ada ada, ya, ya. tapi memang sebagai panitia sih, misalnya seperti ayah saya ya mungkin dia jadi wakil ketuanya, atau misalnya ibu saya tuh biasanya bagian repot entah dikonsumsi, di kamar pengantin, di bagian lainnya gitu. Kalau untuk orang tua sendiri di luar kegiatan menghandle sebagai panitia perkawinan saudara-saudara dan keluarga gitu, secara profesi orang tua profesinya apa? Nah, saya ini dibesarkan dari dua orang tua yang berlatar belakang berbeda. Kalau ayah saya itu seumur hidupnya adalah seorang profesional. Tipikal orang tua zaman dulu deh yang dia mengabdi di satu perusahaan selama puluhan tahun, nggak keluar-keluar, bahkan sampai sekarang pun masih bekerja di perusahaan yang sama dari tahun 84. Sedangkan kalau ibu saya itu dari dulunya tuh pengusaha otodidak gitu, nggak pernah menempuh pendidikan resmi untuk berbisnis, tapi dulu punya konveksi, usaha jahit-jahitan, dan sekarang masih melaksanakan catering itu sudah sekitar 15 tahunan. Jadi memang dari kecil tuh udah melihat, kok kayak mamah nih enak ya, bisa ngurusin anak, ngurusin suami, nganter jemput anak sekolah, nganterin anak les, lomba dan sebagainya, tapi tetap punya penghasilan. Ternyata, oh karena mamah tuh usaha sendiri gitu kan. Jadi memang dari kecil mindset yang udah ada, nanti kalau udah besar pengen kayak mama. Oke. Gitu. Di keluarga Sita berapa bersaudara? 3 bersaudara, Sita adalah yang bungsu. bungsu. Kalau kakak-kakak? Yang pertama banker, kerja di bank. Yang kedua fotografer, usaha sendiri juga. Sekarang lagi ada megang beberapa usaha. Dan yang terakhir saya. Oke. Oke. Tapi kalau saya dan kakak saya yang kedua itu mungkin karena kita kepengen punya nasib yang lebih baik dari orang tua. Orang tua saya bernasib baik, ayah saya pun jabatannya direktur. Tetapi that's it gitu. Maksudnya kita merasa selama ini hidup kita enak dan cukup, tapi kalau misalnya ayah saya mungkin punya keberanian lebih atau dia bisa mengambil langkah-langkah lain, sebenarnya kita punya kehidupan yang bisa lebih enak lagi dari ini. Dan itu sih yang saya rasa saya sekarang harus coba gitu. Oke. Pernah gak kepikiran dalam konteks penghasilan di umur Sita saat ini penghasilannya udah lebih besar dari penghasilan orang tua atau penghasilan ayah sebagai direktur gitu? Kalau dari segi income perusahaan, bukan income saya personal ya, bersaing banget sih dengan income orang tua, saya yakin gitu. Cuman kalau dari segi income saya personal, ya tentunya kan belum sebesar dari income perusahaan itu. Saya yakin dengan kondisi gini orang tua pasti sangat support lah kita ya. Awalnya lucunya ayah saya sama sekali nggak support. Karena ya tadi yang saya bilang latar belakangnya profesional. Jadi waktu awal-awal saya bilang saya pengen buka usaha wedding organizer, buat dia tuh satu, usaha yang nggak masuk akal. Ngapain pernikahan butuh
orang gitu kan yang ngerjain pernikahan itu kan panitia keluarga. Dua, dia selalu bilang nanti aja bikin bisnis kalau udah usia 30-an. Sekarang kamu kerja dulu, udah kumpulin aja modal, nanti 30-an baru bikin usaha. Tapi bisnis saya ini kan kebetulan bergeraknya di wedding. Kalau saya baru mulainya di usia 30-an, ya teman saya udah habis nikah semua. Nanti saya bisa menawarkan servis ini ke siapa gitu. Sementara kalau ibu saya, udah cuek aja, nggak usah dengerin papa, bikin aja, bikin aja. Jadi waktu itu memang ngumpet-ngumpet sih gitu. Di weekend saya pergi, pamitnya sama mama, papa saya pikir mungkin saya pergi sama teman atau apa. Padahal sebenarnya situ saya lagi kerja untuk wedding ini. Iya, berarti pada saat start itu yang ditargetkan sebagai customer adalah teman-teman yang pada mau menikah gitu ya. Basis customer awal masih dari teman-teman. Walaupun itu sebenarnya juga ketidaksengajaan sih Pak. Jadi waktu awalnya itu saya juga belum ada niatan untuk oke, gue start nih sekarang gitu. Enggak. Waktu itu kebetulan ada teman yang sahabat saya mau menikah, budgetnya terbatas, tapi dia butuh WO. Sahabat saya bilang, kenapa nggak lu aja sih yang ngerjain? Kan lo udah biasa nih megang wedding, udah kerjain aja. Jadi benar-benar modal nekat banget sih waktu itu. Ya udah nggak pakai membawa bendera apa-apa, nggak pakai brand apa-apa. Benar-benar niatnya adalah bantuin orang gitu. Dan setelah wedding itu, ternyata kok satu persatu orang tahu ya kalau saya ternyata bisa nih handle wedding. Mulai deh temen lah nelpon, junior lah, senior lah nelpon, bantuin gue dong, gue mau kawin nih. Dan setelah 10 wedding, saya baru mikir ini tuh harus diseriusin. Udah 10 orang loh percaya sama kita, masa nggak kita lakuin dengan serius. Dan situ baru saya beneran pasang harga. Itu di tahun berapa? Saya itu project pertama kan April 2011. Berarti untuk 10 weddingnya itu di 2012 lah. 2012. Oke, berarti perlu 10 project kisarannya sekitar baru menimbulkan sebulan, kepercayaan diri untuk bisa jualan. Dengan rata-rata sebulan satu project, akhirnya baru kelihatannya 2011 itu saya hanya handle 4 wedding. Tapi 4 weddingnya itu sendiri dengan kondisi waktu itu saya masih bekerja full time di tempat lain, itu udah lumayan capek banget sih. Jadi memasuki 2012 ketika udah mulai 1 bulan 2 wedding dan sebagainya, itu lumayan keteteran dari segi kesehatan. Ya. Tapi memang kalau misalnya saya perhatikan orang-orang yang istilahnya memulai kewirausahaan secara aman ya, tidak mengambil terlalu banyak resiko, itu biasanya dikerjakan nyambi dulu. Jadi ada sebuah yang permanen dulu dan perlahan-lahan project nyambinya itu sudah semakin besar, akhirnya baru dipilih mau seriusin yang mana gitu ya. Jadi itu seperti yang dilakukan Sita juga gitu. Dan beruntung waktu itu saya kerjanya kan di Female Daily Network, di mana bos-bos saya itu mereka ya seperti saya juga, mulainya dari ketidaksengajaan, mulainya dari nol. Jadi ketika saya pertama kali di-hire oleh mereka, saya bilang dengan jujur bahwa saya ini lagi mau membuat usaha gitu, kalian oke atau enggak? Dan surprisingly mereka ternyata mendukung banget, dan selama 3,5 tahun saya berkarir di sana, mereka itu sangat support dan mengizinkan saya untuk belajar apapun juga tentang bisnis, ya manajemennya lah, bagaimana dealing dengan klien dan sebagainya, sampai hubungan baik itu masih bertahan sampai sekarang. Kalau saya ada masalah apapun, ya ceritanya tuh ke mereka gitu loh, as a business mentor. Oke. Nah, proses handling klien awalnya mulai dari teman-teman dulu sampai udah 10-11 project akhirnya diseriusin. Di klien keberapa, di project keberapa baru kliennya itu merupakan hasil pitching eksternal gitu, kegiatan marketing pitching. Sekitar klien ke-6, tapi itu pun saya ada semua berdasarkan rekomendasi ya. Jadi ada salah satu vendor yang merekomendasikan kerja kami, dan kemudian saya presentasi dan mereka suka. Itu project pertamanya sih di Juni 2012. Oke. Tapi kalau misalnya untuk menghandle klien yang saya tidak kenal, yang artinya memang orang asing, itu sebenarnya di klien ketiga. Jadi klien ketiga itu benar-benar saya nggak kenal, tapi diperkenalkan untuk, ini lo bisa nggak bantuin? Dan ketika itu projectnya ternyata tanpa saya tahu itu ternyata grand wedding gitu. Jadi lumayan waktu itu ngos-ngosan dan pontang-panting, alhamdulillah selesai sih. Yang dimaksud grand wedding itu apa? Kalau untuk di wedding sendiri kan ada yang small intimate dan ada yang grand. Grand itu biasanya sudah di atas angka 600 undangan. Nah, di atas angka 600 undangan itu
biasanya sudah menggunakan ballroom yang memang berukuran besar. Besar. Artinya kapasitas tim produksinya pun nggak cuma 1 sampai 7 orang. Waktu itu kalau nggak salah sampai sekitar 16 orang kita laksanakan, dan tamu-tamu VIP yang hadir itu banyak sekali dari kementerian, birokrat tertinggi, dan juga jumlahnya sekitar 100 pasang. Jadi untuk klien ketiga atau proyek ketiga buat saya sih itu milestone banget sih. Oke. Nah, dalam proses untuk menghandle sebuah wedding itu kan ada yang namanya wedding planner dan wedding organizer. Kalau sebatas pengetahuan saya itu wedding planner kan seperti dulu ada satu film romantic komedi yang judulnya Wedding Planner gitu ya, kurang lebih. Di mana wedding plannernya merebut kliennya sendiri. Iya. Okay. Nah, mungkin untuk teman-teman kita yang masih belum familiar dengan istilah tersebut, beda seorang wedding planner dan seorang wedding organizer itu dari segi fungsi apa? Yang pertama yang membedakan jelas adalah durasi kerjanya. Dimana kalau wedding planner, kami sudah mulai bekerja itu dari penandatanganan kontrak hingga eksekusi acara selesai. Sedangkan kalau wedding organizer, memang kita sudah tanda tangan kontrak dari awal, tetapi kita baru mulai bekerja dan handover semua persiapan klien itu dari H-1 bulan. Jadi kalau misal wedding planner, tanggung jawabnya jelas lebih besar. Kami membantu klien dari mulai konsepting, cari tahu kebutuhannya, preferensinya dia seperti apa, cari vendors yang sesuai dengan budget dan preferensinya dia, dealing dengan vendornya, tawar-menawar, nego dan sebagainya, hingga ke eksekusi di hari H. Sedangkan kalau untuk wedding organizer sendiri, sebenarnya klien nih punya keleluasaan waktu untuk mereka persiapin pernikahannya sendiri, mereka bisa cari-cari vendor sendiri, tapi mereka butuh bantuan di hari H. Nah, jadi nanti H-1 bulan itu baru mereka mulai handover ke kami. Oke nih, kontrak yang udah gue buat kesepakatan dengan para vendors A, B, C, D, E. Nah, silakan Amaya bisa tolong follow up. Kita yang buat susunan acaranya dan sebagainya hingga nanti ke eksekusi di hari H. Dalam kondisi yang Sita handle saat ini, kebanyakan dalam konteks planning atau organizing? Lebih banyak wedding organizer sih. Karena memang kalau untuk di Indonesia sendiri, persiapan pernikahan itu tidak dilakukan oleh kedua pihak pengantin. Beda kalau kita di luar negeri. Di luar negeri itu mungkin hanya 2 individu tersebut. Tetapi di sini ketika kita bicara wedding planning, yang terlibat itu Pak D-nya, Bu D-nya, bapaknya, ibunya, neneknya, bahkan kalau masih hidup dan sebagainya. Jadi banyak sekali klien yang memilih lebih baik mereka lakukan sendiri dengan masukan-masukan dari keluarga, baru kemudian nanti butuh bantuan profesional di menjelang hari H. Tetapi kalau untuk wedding planner, itu lebih banyak klien-klien kami adalah mereka yang memang tidak punya waktu lebih untuk mengurus pernikahannya sendiri. Let's say kayak banyaknya nih lawyer dan dokter. Untuk mengurus kehidupan pribadi mereka aja udah nggak ada waktu, apalagi untuk mengurus pernikahannya gitu. Jadi mereka memang lebih milih, udahlah gue serahin, gue udah tinggal transfer bayar-bayar aja, sama paling mereka ya untuk desain dan sebagainya baru by approval dari si klien tersebut. Seharusnya banker masuk dalam kategori itu deh. Iya. Mungkin juga kalau misalnya untuk pengusaha-pengusaha nggak ada waktu gitu juga sebenarnya masuknya ke situ, Pak. Berarti ke planner itu lebih dari mulai dari awal, sedangkan organizer H-1 bulan gitu biasanya gitu ya. Walaupun kalau kita melihat pada prakteknya nggak bisa dikategorikan itu hanya mengurus wedding saja sih kalau untuk wedding planner. Mungkin dalam jangka waktu penandatangan kontrak sampai selesai udah kayak personal assistant, apapun yang diminta klien ya harus dilakukan gitu. Bahkan yang sebenarnya di luar konteksnya wedding selama memang masih dalam persiapan acara pernikahannya tersebut. Dalam konteks aktivitas sebagai seorang wedding planner gitu, apakah memungkinkan buat Sita sebagai wedding planner untuk menghandle beberapa project secara concurrent bersamaan? Tentu saja bisa sih Pak, karena kan saya juga ada tim. Tapi selain tim juga memang saya masih handle semuanya sendiri sih, masih melaksanakan, bahkan untuk planningnya itu semua masih dilakukan sendiri gitu. Dan yang membuat saya merasa terbantu adalah sekarang karena mudahnya komunikasi. Kalau dulu mungkin kita apa-apa harus meeting, sekarang tuh semua bisa dilakukan dengan mudah lewat smartphone atau misalnya lewat
ya laptop dan sebagainya gitu. Tapi dengan semudah misalnya nih klien minta kita untuk cariin baju untuk panitia keluarga dengan warna hijau. Saya tinggal menggunakan WhatsApp ke salah satu vendor fotoin semua koleksinya mereka, saya kirim ke klien, dalam waktu hitungan menit saya udah bisa dapat jawaban. Dan itu semua sangat mempermudah pekerjaan wedding planning ini sih. Oke, nah kalau misalnya kita bicara mengenai wedding planning buat grand wedding, dan kalau misalnya dipaksain, diforsir, kira-kira maksimum proyek yang bisa dihandle pada saat yang bersamaan kita kira-kira berapa wedding? Kalau untuk wedding planning sendiri, sebenarnya saya sih idealnya di 1 bulan itu maksimal 2. Karena lebih dari 2, mereka mengharapkan pastinya full perhatian ke setiap klien tersebut. Jadi tentu saja kita nggak bisa membagi fisik dan ini kita ke semua klien secara seimbang gitu. Jadi kalau misalnya untuk wedding organizer sendiri, kami tidak ada batasannya selama memang 1 hari 1 event. Oke. Tapi kalau untuk wedding planner, sebulan itu maksimal 2 sih. Oke. Dalam kegiatan wedding planning ataupun wedding organizer ini, fungsi-fungsi apa yang istilahnya tidak bisa didelegasikan ke tim? Kalau untuk profesi ini sendiri, sebenarnya yang membedakannya itu kan di jam terbang. Jam terbang dan juga sifat perfeksionis yang itu semua timbul dari intuisi. Jadi hal-hal kecil yang mungkin bagi orang umum secara kasat mata udah sempurna. Tapi bagi kita yang sudah jam terbangnya semakin bertambah dan juga punya intuisi sendiri, ini belum beres gitu loh. Dan ya gimana caranya sebelum acara dimulai, panggil vendornya, selesaikan ini sampai beres, baru acara bisa kita mulai. Jadi makanya untuk di setiap wedding itu sebelum dimulai, saya sendiri yang akan melakukannya. Saya akan final check mulai dari pintu masuk, terus masuk ke penerima tamu, ke jalur salaman, menuju pelaminan, terus sampai ke pintu keluar, periksa satu persatu dari mulai lantai, sekeliling hingga atas, ada yang mengganggu atau enggak. Dan itu selalu saya lakukan sih, udah kayak ritual setiap wedding. Berarti asumsinya kalau wedding planner ataupun wedding organizer itu cenderung OCD gitu ya? Harus. Harus. Jadi walaupun di kehidupan sehari-hari saya sama sekali bukan orang yang OCD gitu. Tapi ketika ini bicara wedding client, orang bayar kita untuk perfect. Jadi mereka nggak akan menerima ketidaksempurnaan itu. Makanya kenapa di setiap wedding itu ya kita pun harus menuntut diri kita sendiri untuk perfect. Bahkan jadi udah kayak sehari-hari sih, mungkin pada saat saya datang ke pernikahan, bukan saya sebagai pekerjanya, ngelihat karpet miring dikit rasanya pengen turun gitu loh benerin. Gemas Atau gitu ya. Lihat piring kotor nggak diangkat, nih cateringnya gimana sih nggak ngangkat piring kotor. Padahal di saat itu mungkin kita dalam keadaan baju pakaian rapi sebagai tamu gitu. Jadi memang itu yang suka dibikin orang ketawa. Kadang kalau ada teman komen, kenapa lu gatel ya, pengen angkat-angkat ya gitu. Ya angkat aja Ki. Enggak deh, udah ada WO-nya sendiri. Maksudnya kita harus tahu lah wewenangnya kita sampai mana gitu kan. Nah, dari tim Sita sendiri saat ini ya berapa orang? Sebenarnya ya kalau untuk bicara tim, ini orang pasti ketawa. Karena yang full time di Amaya Wedding itu hanya 2, saya dan tangan kanan saya. Tapi kita punya tim inti adalah tim yang selalu rutin di setiap project ikut, itu 10 orang. Nah di luar itu kami punya freelancer hingga 40-an orang. Oke. Apakah besaran tim ini mempengaruhi kemampuan Amaya Wedding untuk menghandle banyaknya project per bulan? Kalau untuk per bulannya sendiri tidak ada batasan sih, tapi harian. Karena kan kadang kalau misalnya ada sih beberapa klien misalnya dia insist pengen pakai Amaya Wedding juga. Dan itu terjadi, kami sudah pernah dalam tahun ini 2 wedding itu dilaksanakan pada 1 hari yang sama selama 2 kali. Ya. Dan pada saat itu memang mau nggak mau saya harus bagi tim. Ada tim yang dihandle oleh tangan kanan saya dan ada tim yang dihandle oleh saya sendiri gitu. Dan pada saat itu memang yang menentukan adalah skala pestanya. Semakin besar pesta, kita nggak akan bisa untuk bagi tim karena semua tim produksi pasti terserap ke sana. Tapi kalau pestanya dalam kapasitas small and intimate, itu masih bisa dibagi karena timnya sebagian di pesta A, sebagian di pesta B itu masih dapat terlaksana dengan baik. Oke. Seberapa sering sih handle wedding yang di luar Jakarta? Kalau untuk di luar Jakarta sendiri sejauh ini baru pernah 1 kali di Bandung dan yang upcoming adalah 5 September ini di Sukabumi. Oke. Nah, kalau misalnya akhir-akhir ini kan kita sering ngelihat banyaknya
wedding teman-teman yang diadakannya seperti di Bali dan sebagainya. Destination wedding. Itu namanya apa? Destination wedding. Wedding. Nah, untuk tipe-tipe wedding yang bersifat destination wedding itu, apakah ada sebuah segmen wedding planner atau wedding organizer yang berbeda lagi gitu? Sebenarnya kalau untuk destination wedding yang jelas memegang pasarnya adalah lokal vendors di sana. Seperti misalnya untuk di Bali, kalau misalnya mereka membawa tim dari Jakarta, saya yakin sebenarnya banyak sih orang kayak Jakarta yang melakukannya gitu. Cuman untuk ekspertasinya sebenarnya lebih menguasai Medan adalah tentu yang lokal vendors. Mereka lebih tahu lah gitu kan vendor-vendor mana yang terbaik, kemudian celah-celah venue-nya dan sebagainya gitu. Tetapi ada memang beberapa klien yang mungkin merasa tidak puas dengan lokal vendors dan akhirnya tetap memutuskan untuk bawa vendor dari luar kota. Seperti yang nanti kami akan lakukan di Sukabumi ini, vendor yang berasal dari Sukabumi itu hanya ada 2, yaitu perias dan cateringnya. Sisanya itu semua dibawa dari Jakarta dan Bandung karena si pengantin memang merasa apa yang ada di Sukabumi itu tidak sesuai dengan standar atau impiannya dia. Jadi dia bersedia untuk mengeluarkan uang lebih untuk membawa tim dari luar kota. Berarti ekspektasi customer atau ekspektasi yang mau melangsungkan pernikahan itu cukup tinggi dan dia merasa bahwa local vendor di anggapnya di Sukabumi kurang OCD gitu. Mungkin kurang memenuhi atau kurang bisa memahami apa impian weddingnya dia. Gitu. Secara konsep kali. Secara konsep. Nah, dari sisi bisnis, dari sisi marketing, perkembangan bisnis di Amaya Wedding itu lebih banyak merupakan kontribusi dari tipe marketing apa? Word of mouth, referensi, social media. Untuk saat ini memang perpaduannya dari word of mouth sama social media, tapi khususnya Instagram gitu. Kalau misalnya untuk word of mouth sendiri adalah sumber klien terbesar kami ya dari referensi orang. Karena berbeda dengan jasa lainnya di bidang wedding, untuk jasa lainnya orang bisa membandingkan antar price list. Sebagai contohnya, ketika kita datang ke satu pameran wedding, di mana sekarang Wedding Expo kan lagi berkembang dan banyak sekali, orang hanya bisa membandingkan antara booth A, B, C, mereka ambil brosurnya, mereka bandingkan price listnya. Booth A menawarkan bonus screen dan proyektor, booth B menawarkan bonus buku tamu, booth C tidak menawarkan bonus apa-apa. Yang dipilih orang yang mana? Kan pasti kan yang dipilih yang memberikan value bonus lebih besar. Booth A lah yang dipilih. Tapi kalau kita bicara tentang wedding organizer, itu nggak bisa seperti itu karena orang harus tahu dulu testimoninya seperti apa, reviewnya seperti apa, dan ketika orang tahu kualitas servis dari seorang wedding organizer, kadang harga pun udah nggak menjadi masalah sih. Gitu. Makanya lebih banyak kita dapat itu dari referensi sesama klien. Nah, tadi kita bicara mengenai referensi. Pernah nggak kejadian di mana sebuah project menghandle klien yang sama lebih dari satu kali? Repeat order. Kalau untuk di keluarga Indonesia nih, mereka itu ketika sudah ada salah satu keluarga yang pakai, itu akan berulang terus-menerus sampai ke mungkin sepupu atau ponakan dan sebagainya. Extended family gitu. Ya, khususnya lagi kalau selama ini sih yang kita terus berulang adalah klien-klien dari suku Batak. Tidak banyak wedding organizer yang bisa melaksanakan acara pesta Batak, tetapi ketika kami sudah berhasil masuk ke salah satu keluarga, hampir semua perempuan di marga itu ketika menikah menggunakan kami juga. Dan itu berulang gitu. Dan ketika dia merekomendasikan lagi ke marga sebelahnya, ketika marga sebelahnya menikah, itu pun akan berulang gitu. Perempuan-perempuan di marga itu ketika mereka menikah juga akan menggunakan wedding organizer yang sama. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari menghandle sedemikian banyak wedding, aspek yang paling complicated itu bagian apanya ya? Bagian family drama. Such as? It happens in every wedding gitu. Maksudnya untuk setiap pernikahan udah pasti identik dengan drama. Drama apa aja? Vendor atau antara pasangan dan sebagainya. Tapi yang paling sulit dihadapi adalah sebenarnya menghadapi family drama. Family drama jika terjadi dalam satu keluarga yang sama masih nggak apa-apa. Mereka nggak akan deh pisah atau berantem hanya karena wedding.
Tapi kalau melibatkan dua keluarga yang berbeda, keluarga pengantin pria dan keluarga pengantin wanita misalnya, pernikahan batal itu sangat mungkin terjadi. Jadi gimana pinter-pinternya kami sebagai mediator dan juga pengantin yang ya mereka yang akan menikah itu harus bisa komunikasi gitu loh, menyampaikan dengan baik bagaimana supaya tidak ada perpecahan di antara kedua keluarga ini gitu. Dan itu sih yang paling PR terbesar di setiap pernikahan. Contohnya apa yang bisa menimbulkan perpecahan? Contohnya adalah ketika Ini lagi kepo nih. Oke. Let's say misalnya satu buah wedding yang lagi kami persiapkan, pembagian dananya adalah 50-50. Oke. Pembagian dana udah pasti urusan sensitif di urusan manapun, ya kan? Ketika pembagian dana itu 50-50, artinya setiap keluarga merasa berhak melaksanakan atau memilih wedding ini sesuai seleranya mereka. Jadi ketika misalnya yang satu ibunya kepengen warnanya warna-warna terang, gonjreng dan sebagainya, sementara yang satu kepengennya warna-warna gelap. Nah, gimana caranya kita sebagai wedding organizer menengahi bisa menggunakan kedua warna tersebut? Atau misalnya yang satu pengennya pakai adat Sunda, yang satu misalnya pengen adat Minang. Bagaimana caranya seorang wedding organizer bisa menengahi atau menggunakan kedua adat tersebut tanpa mereka merasa disepelekan atau tidak dianggap. Atau yang lebih terpenting lagi, ini cerita yang nggak banyak orang tahu. Kalau di Indonesia itu siapa yang disalamin duluan ketika naik pelaminan, itu adalah pemangku hajat. Siapapun, mau orang tua pengantin pria, mau orang tua pengantin wanita, yang disalamin duluan adalah yang punya acara. Jadi ketika pembagian pesta tersebut 50-50, Pemangku hajatnya kedua siapa ibu, nih ibu pengantin pria dan ibu pengantin wanita sama-sama merasa berhak disalamin duluan. Nah, mungkin kalau bagi pengantin ya lu aja berdua yang di pelaminan, gue turun ke bawah juga nggak apa-apa, mingle, mereka mungkin nggak peduli. Tapi kan buat orang tua, bisa menyelenggarakan acara sebesar ini prestis luar biasa. Jadi mereka bisa nih fight, meributkan, membuat segala macam drama hanya untuk menentukan siapa sih yang disalamin duluan, apakah orang tua pengantin pria atau orang tua pengantin wanita. Jadi kalau misalnya kita naik ke panggung ada salaman, ada yang cembetut, mungkin karena family drama begitu gitu mungkin ya? Sebenarnya karena dia sikut-sikutan dulu sebelumnya untuk bisa menentukan siapa yang disalamin duluan. Oke. Selama 4 tahun terakhir, udah pernah ketemu berapa kali yang sampai weddingnya cancel? 2 kali. Dan itu masih angka yang bagus sih dibanding rekan-rekan vendors lainnya ya. Saya percaya kalau rekan-rekan vendors lainnya, apalagi yang sudah lebih senior, mungkin mereka udah lebih berkali-kali. Tapi karena saya tuh semuanya dimasukin ke hati. Jadi klien saya 2 orang batal menikah kayak gini, saya tuh sampai nggak bisa tidur gitu loh. Kayak mikirin kenapa ya orang kok sampai batal nikah, padahal udah DP sana sini, udah keluar uang ratusan juta, kenapa ya gitu. Itu tuh ikut mikirin banget. Tapi nggak di refund kan? Servis kami sih enggak, tapi kalau servis dari vendor yang lain saya bantu untuk nego gimana caranya mereka tidak mengalami kerugian materi sebesar itu. Pernah nggak istilahnya udah batal, tapi tidak lama kemudian di resume lagi? Yang pernah, ini sebenarnya saya mau cerita tapi takut orangnya ini ya. Nggak apa. Oke, nggak ada yang nonton. Without mentioning names. Oke, jadi kebetulan yang harusnya menikah adalah kakaknya. Tetapi si kakak batal, kemudian si orang tua berpikir ini kalau sampai batal kita akan rugi seratusan juta karena udah masuk uang sana sini. Kebetulan adiknya juga udah pacaran serius, jadi digantikanlah oleh adiknya yang menikah. It happened. Amazing. Iya, amazing mungkin karena kembali lagi untuk urusan uang nggak ada yang mau rugi. Jadi ketika itu melibatkan uang ratusan juta, mungkin bagi orang tuanya siapapun anakku yang mau menikah, menikahlah. Yang penting kita nggak segitu merasa Yang penting kerugian. jangan sampai rugi bandar gitu. Iya. Oke. Nanti pada saat Sita wedding, yang akan jadi wedding organizer-nya siapa? Mungkin saya sendiri pakai hati di Masa? pelaminan. Oke. Karena agak susah mencari orang yang memahami apa yang saya mau dan ya seperfeksionis saya gitu. Berarti OCD-nya pangkat berapa kalau gitu? Sita? OCD khusus wedding Pak, kalau misalnya Bapak datang ke rumah atau ke kamar atau ke mobil saya, Anda akan bingung kenapa saya bisa melaksanakan wedding tanpa celah, tapi di kehidupan asli saya berantakan banget nih orang. Kontradiktif. Kontradiktif.
Karena saya dibayar untuk melaksanakan semuanya flawless. Mungkin itu dinamikanya kali ya. Ya. Oke. Atau biar seimbang aja gitu Oke. hidupnya. Ada pertanyaan dari sosmed? Yang pertama dari @arinta Abimanyu, kan sekarang sudah banyak WO. Gimana sih cara mempertahankan WO yang bakal? Itu pertanyaan dari semua media yang mampir ke saya sih sebenarnya. Karena kalau di dunia wedding ini dinamikanya cepet banget. Setiap minggu kayaknya ada WO baru bermunculan gitu. Kayak saya aja tadi sebelum berangkat, saya buka Instagram terus saya baru nyadar, loh adiknya teman saya buka WO juga nih gitu loh. Dan saya rasa yang paling bisa dipertahankan di sini adalah sebenarnya menjaga nama baik dan kualitas servisnya. Standar sih, tetapi itu yang membedakan kita dengan WO lain gitu. Sebagai contohnya juga, kami ini selalu berusaha untuk menjemput bola. Jadi ketika orang lain mungkin memilih sebelum bikin WO, mereka set up kantor dulu, mereka tentukanlah satu kantor berlokasi prominent dan sebagainya, mereka minta klien yang datengin mereka. Sementara kalau kami, klien bangun tidur di hari Minggu atau hari Sabtu pun, kita akan datang ke tempat kamu. Jadi kamu nggak perlu repot, macet-macetan, kami bisa loh nyamperin kamu untuk membicarakan wedding planning kamu dan sebagainya. Itu sih. Terus yang kedua juga, kami membatasi hanya satu wedding per hari. Dan itu yang banyak belum bisa dilakukan oleh teman-teman vendor lainnya, karena kalau kita berbicara profit and loss agak rugi kalau satu hari saja hanya satu wedding gitu kan. Tapi kalau kita bicara kualitas ya itu yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya dari saya sendiri yang saya jual adalah each project is handled by the owner herself. Gitu. Kalau misalnya untuk orang lain mungkin yang handle adalah timnya. Tapi kalau saya ya tadi yang saya bicarakan semuanya akan dihandle oleh saya bahkan hingga ke finalize sebelum acara dimulai. Gitu. Dan ownernya nggak bisa di-cloning sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Okay. Jadi misalnya kayak, kalau orang kan selama ini tahu wedding main show-nya. Misalnya nih pada saat grand entrance pengantin mau masuk, orang cuma tahu, aduh romantis banget ya pengantinnya masuk, musiknya bagus dan sebagainya. Orang nggak tahu bahwa di balik itu, kita tuh melakukan gladi resik dulu, di mana saya benar-benar memandu pengantinnya untuk langkah demi langkah jalan dari pintu masuk dengan durasi atau kecepatan pace-nya sekian. Di titik ini kamu senyum lihat ke kamera, di titik ini kamu senyum lihat ke tamu VIP dan sebagainya. Itu kan yang orang nggak tahu. Dan saya rasa itu kembali lagi ke jam terbang ya. Untuk yang teman-teman yang masih baru, itu mungkin mereka butuh masih banyak belajar lagi. Saya pun masih banyak belajar sih dibanding senior-senior saya. Agak malu nih soalnya kalau sampai ditonton senior. It's okay, don't worry. Ya. Pertanyaan lain? Oke, selanjutnya dari @angel_maya. Jika ada yang ingin menggunakan jasa WO Anda, ada batasan budget minimal nggak sih? Kalau untuk budget minimal tentu saja kita punya starting price. Dan lagi kalau misalnya dari kami, selama ini kan orang suka nih kalau di Instagram aja komennya, sis bagi PL dong kirim ke sini gitu. Sementara buat saya mengerjakan sebuah wedding itu nggak bisa dengan price list. Semuanya memang customized rate karena setiap klien punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan ketika kita membuat quotation atau proposal kepada setiap klien itu tentunya ada starting price yang tadi harus kita set gitu. Karena kalau misalnya di bawah angka itu tentu saja kan nggak memenuhi untuk kita bisa bayar kru, bayar expense lainnya gitu. Ada beberapa pos yang memang kita nggak bisa tutup dan itu yang membuat kenapa starting price-nya kita itu ada di angka tertentu. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Sita. Thank you very much for your time. Terlalu banyak omong ya Pak? It's okay, it's just nice. Demikianlah teman-teman kawan Loka, diskusi kita dengan Sita dari Amaya Wedding. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi dalam acara Loka Connect berikutnya dengan narasumber lain yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lagi. Terima kasih, selamat malam. Thank you. I hope you enjoy that. Iya, makasih Pak.